Halo, assalamualaikum teman-teman. Jumpa lagi bersama saya Anton. Masih di pembahasan soal P3K keperawatan. Kita langsung ke soal yang pertama. Seorang bayi 2 bulan dibawa ibunya ke puskesmas untuk mendapatkan imunisasi. Sebelumnya bayi sudah mendapatkan imunisasi BCG dan polio 1. Apakah jenis imunisasi yang harus didapatkan bayi saat ini? Jadi pertanyaannya adalah imunisasi apa yang diberikan kepada bayi 2 bulan? Kita bahas pilihan jawabannya. Yang A, campak. Campak diberikan pada saat usia 9 bulan. Kemudian yang B, DPT, HB, HIB1, dan polio 2. Ini diberikan saat usia 2 bulan. Jadi jawabannya adalah yang B. Kalau yang C, DPT, HB, HIB1, dan polio 3 ini diberikan saat usia 3 bulan ya. 3 bulan. Yang D, DPT, HB, HIB1, polio 4 itu usia 4 bulan. Dilihat dari polionya aja. Kemudian kalau yang E, HB0 itu diberikan saat usia 0 sampai 24 jam. Kita ke soal nomor 2. Seorang perawat sedang melakukan pemeriksaan DDST kepada anak usia 4 tahun. Perawat meminta anak untuk berlari dan berjalan menaiki tangga. Apakah jenis keterampilan yang sedang diuji oleh perawat? A. Personal sosial, B. Motorik halus, C. Motorik kasar, D. Bahasa, atau E. Kognitif. Jawabannya adalah yang C. Motorik kasar. Motorik kasar merupakan salah satu metode Denver yang menilai duduk, jalan, melompat, dan gerakan umum otot besar. Oke, jadi jawabannya yang C ya teman-teman. Soal nomor 3. Nyonya K umur 35 tahun dirawat dengan nyeri kepala hebat skala 8. Pasien sempat kejang 2 kali disertai muntah-muntah. Beberapa jam perawatan, pasien mengalami penurunan kesadaran. Hasil CT scan abses cerebri lobus fronta parietalis kanan disertai edema. Apakah pengkajian yang harus dilakukan perawat sesuai dengan kasus? A. Memasang oksigen, B. Pantau peningkatan TIK, C. Pengkajian nervus kranial, D. Pengkajian riwayat infeksi, atau E. Mengobservasi tingkat kesadaran. Mari kita bahas satu persatu. Yang A, memasang oksigen. Tidak ada keluhan sesak ya, jadi kita abaikan yang memasang oksigen. Yang B, pantau peningkatan TIK. Nah, ini bisa ya kita angkat. Kenapa? Karena ini kan ada nyeri kepala hebat, salah satu tanda-tanda TIK, kemudian muntah-muntah atau muntah proyektil kalau di TIK ya, jadi muntahnya itu nyembur. Yang ketiga itu papil edema kalau di TIK. Kalau yang nervus kranial juga bisa sih, tapi ini lebih fokusnya ke TIK. Yang B, pengkajian riwayat infeksi, nggak ada ya tanda-tanda infeksi seperti panas, kemerahan, bengkak, atau nyeri. Kalau E, mengobservasi tingkat kesadaran. Sudah dilakukan ya, penurunan kesadaran. Kita ke soal nomor 4. Seorang perempuan berusia 23 tahun dirawat di ruang bedah dengan keluhan patah tulangnya yang tidak sembuh-sembuh. Hasil pengkajian, pasien mengalami patah tulang tertutup pada daerah lengan kiri sejak 4 bulan yang lalu dan berobat ke dukun tulang, tetapi tidak kunjung sembuh. Dan lama-kelamaan otot mengalami pengecilan. Saat dikaji, kekuatan otot pasien dapat mengangkat lengan tetapi tidak dapat menahan tahanan. Berapakah nilai kekuatan otot pada pasien tersebut? Mari kita bahas pilihan jawabannya satu persatu. Yang A, nilainya 5 itu jika gerakannya normal ya teman-teman. Kemudian yang B, 4 itu adalah bisa mengangkat ya, melawan gravitasi dan bisa menahan tahanan ya, menahan tahanan ringan. Kemudian yang C, 3 itu bisa melawan gravitasi tapi tidak bisa menahan tahanan, Maka jawabannya adalah yang
C. Kalau 2 itu gimana teman-teman? 2 itu bisa geser-geser. Kemudian kalau 1 itu tonus otot, jadi hanya bisa tadinya ototnya kecil kemudian diototin. Tonus otot. Ada 1 lagi yaitu 0. 0 itu ya tidak ada gerakan sama sekali ya. Tidak ada gerakan, tidak ada tonus otot juga ya. Oke, kita ke soal nomor 5. Seorang laki-laki berusia 45 tahun dirawat di ruang bedah mendapatkan cairan intravena 125 ml per jam. Perawat memeriksa daerah insersi intravena di daerah radialis berwarna merah, bengkak, hangat, dan nyeri. Manakah intervensi keperawatan yang harus dilakukan pertama kali? A. Mengompres daerah insersi. B. Menghentikan infus. C. Memasang infus di tempat lain. D. Memperlambat tetesan infus sampai 10 ml per jam. E. Melepaskan infus di tempat yang bengkak. Oke, yang mana teman-teman jawabannya? Jawabannya adalah yang B. Menghentikan infus dulu. Jadi tetesannya kita hentikan dulu, kemudian kita lepaskan ya. Kita lepaskan di daerah yang bengkak. Kemudian bisa dipasang infus di tempat lain kalau itu benar-benar dibutuhkan. Dan mengompres daerah insersi, kalau sudah dilepas ya, bisa kita kompres dengan kompres dingin. Memperlambat tetesan infus, tidak ya, nanti malah tambah bengkak. Baik teman-teman, itu saja yang bisa disampaikan. Terima kasih sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Kita bertemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih.